Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday, yaitu kelanjutan dari elektrolisis. Hukum Faraday ada dua. Yang pertama adalah hukum Faraday 1 yang berbunyi jumlah zat yang dihasilkan dari elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Jadi kita berpaku kepada larutan reaksi elektrolisis. Nah, sehingga disimpulkan M sama dengan E kali F, atau mol X sama dengan F per BO. M per AR sama dengan F per BO. Mol sama dengan massa per AR. F bisa jadi I kali T dibagi 96500, atau F sama dengan titik-titik kolom dibagi 96500. Ya, sehingga rumusnya adalah massa M sama dengan AR per bilox kali I kali T per 96500. Keterangan M adalah massa dalam satuan gram, E itu adalah ekivalen, F itu adalah Faraday, biasanya muatan listrik, I juga arus, satunya ampere, sedangkan C juga muatan listrik, satunya kolom, kalau F adalah satunya Faraday. Kemudian T adalah waktu, harus dalam keadaan detik atau sekon. Sedangkan BO saya singkat adalah bilox. Yang menjadi kunci utama dari hukum Faraday 1 yaitu mol elektron sama dengan Faraday sama dengan 96500 coulomb. Ingat, 1 mol elektron sama dengan 1 mol Faraday sama dengan 96500 coulomb. Lanjut kita hukum Faraday 2. Ya. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dibebaskan dalam suatu elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Sehingga rumusnya M1 per M2 sama dengan ekivalen 1 per ekivalen 2, di mana E itu adalah AR per bilox, di mana sehingga kita dapat rumuskan M1 kali bilox dibagi AR-nya sama dengan M2 kali bilox dibagi AR-nya, sehingga mol kali bilox unsur pertama sama dengan mol kali bilox unsur kedua. Ini adalah contoh elektrolisis pada hukum Faraday 2, biasanya dirangkai seri. Seperti ini ada AgNO3 dengan CuSO4 dengan Cr2SO4 3 kali. Ya, Cr2SO4 3 kali. Nah, ini contoh dari larutan elektrolisis larutan yang dirangkai seri. Jadi menggunakan hukum Faraday 2. Contoh soal yang pertama. 2 liter larutan ZnSO4 ArZn65 dielektrolisis dengan arus 10 ampere setiap jam. Tentukanlah massa Zn yang diendapkan, volume gas yang dihasilkan di STP, kemudian pH larutan setelah dielektrolisis. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan elektrolisis larutan ZnSO4. Ingat kembali reaksi elektrolisis, ya. Berarti ZnSO4 diionisasikan terlebih dulu, berarti Zn2 plus ditambah SO4 2-. Nah, kita lihat reaksi apa yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda adalah, berarti Zn bukan golongan 1A, 2A, berarti logam Zn sendiri, berarti Zn2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Ya, itu untuk di katoda. Sedangkan untuk di anodanya, ya, reaksi yang terjadi adalah SO4. SO4 yang terjadi reaksi oksidasinya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, sekarang baru kita lihat yang diketahui di sini adalah ada di sini arus 10 ampere. Berarti ini adalah I, ya. Sedangkan setiap jam itu sama dengan 1 jam. 1 jam itu berapa detik? Berarti 3600 second, ya. 3600 second. I ada, T ada. Kemudian yang ditanya adalah massa. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita dapat gunakan rumus. Ya, rumus yang mana? Dari sekian banyak I ada, T ada untuk M. Jadi rumus yang digunakan adalah M sama dengan AR per bilox dikali I dikali T per 96500. Nah, kita masukkan angkanya. AR-nya 65. Biloxnya yang mana? Bilox ini dia. Biloxnya ini 2.
ya, dikali I-nya 10 kali 3600 second ya, dibagi 96.500. Nah, kita coret ya, ini 1 dapat ini 5, ini coret nolnya 2, nol 2, sehingga hasil dari penjumlahannya didapatkan massa sebesar 12,12 gram. Jadi massa yang dihasilkan adalah dapatlah massa sebesar 12,12 gram. Nah, dapat ini massa yang Zn ini adalah 12,12 gram. Nah, yang ditanya nanti yang A sudah dapat, yang di B volume O2, dan yang ditanya lagi adalah pH. pH itu selalu berhubungan dengan H+ dan OH-. Di sini tidak ada H+, di sini tidak ada ada H+. Berarti di sinilah yang pH ya. Di sini berhubungan dengan pH. Ingat, pH selalu berhubungan dengan H+ atau OH-. Nah, lanjut. Karena yang sama antara yang di atas adalah elektron itu adalah arus, maka harus dicari dalam bentuk persamaan koefisien. Persamaan koefisien harus dalam keadaan mol. Berarti ini kita bagi dengan AR-nya. Kita bagi dengan 65, sehingga didapatkan berapa mol? 0,19. Nah, karena koefisien Zn1 dapat 0,19. Kalau elektron 2 berarti 2 kali 0,19, dapatlah 0,38. Jadi berapa E yang di sini? E yang di sini berapa? Karena E itu arus masuk sama dengan arus keluar, koefisien tidak berpengaruh. Ini tetap 0,38. Nah, baru kita cari volume O2 dan pH. Nah, kalau untuk mencari volume O2, nah, kita jawab yang B. Jadi, volume O2 sama dengan koefisiennya 1 per koefisien yang diketahui E di sini 4 dikali molnya, berarti 0,38. Dikali lagi, karena dia ditanyanya adalah keadaan STP, ingat pelajaran konsep mol pada keadaan STP, yaitu dikali 22,4, sehingga dihasilkan sebesar 2,128 liter. Dapatlah jawaban yang B ya. Nah, dapat jawaban yang B. Kemudian jawaban yang C. Yang C yang berhubungan dengan pH ya, yang berhubungan dengan pH. Kita cek. Nah, kalau untuk mencari, kita cari adalah konsentrasi H+. Untuk mencari konsentrasi H+, sama dengan 4 koefisien depannya dibagi 4 koefisiennya E ya, kali 0,38. Dapatlah sebesar 0,38. Nah, jangan lupa langsung dibagi dengan volumenya. Volume liter. Berarti dalam keadaan liter dibagi 2, dapatlah 0,19. Sehingga kita hasilkan 1,9 kali 10 pangkat min 1. Ingat pelajaran pH lagi. Sehingga pH-nya adalah sebesar 1 dikurang log 1,9. Nah, jawablah pertanyaan yang nomor 1, A, B, dan C-nya. Contoh kedua. Sebanyak 1 liter larutan CuCl2 1M dielektrolisis dengan arus 10 ampere. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengendapkan 3,75 gram tembaga? Kita lihat diketahui di sini I 10 ampere, sedangkan massa 3,175, AR ada. Kemudian yang ditanya cuma waktu, sehingga langkah pertama tetap kita lakukan adalah ionisasi dari CuCl2 ya. Larutan dari CuCl2. Berarti CuCl2 diionisasikan jadi Cu2 plus ditambah 2Cl-. Nah, karena dia diketahui massa ada, arus ada, AR ada, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus M sama dengan AR per bilox dikali I dikali T per 96.500 ya. Masanya ada sebesar 3,175 sama dengan AR-nya 63,5 dibagi BO. BO itu yang mana nih dia? Bilangan oksidasi atau bilox. Berarti
2 dibagi 2 kali I-nya 10 ampere. Waktunya yang ditanya dibagi 96.500. Nah, kita bagi ya. 0 coret ya. Coret 01 coret 0 sehingga kita dapatkan untuk mencari T sama dengan 3,175 dikali 2 dikali 9650 dibagi berarti 63,5. 63,5 ini tinggal 1 ya. 16 kali 1 sehingga didapatkan waktunya sebesar 965 second. Jadi jawabannya adalah waktu yang diperlukan adalah sebesar 965 second atau detik. Contoh soal ketiga. 1 liter larutan CrCl3 dielektrolisis sehingga mengendapkan 2,6 gram Cr. Mr52 di katoda. Berarti Cr yang diendapkan di katoda adalah sebesar 2,6. Yang ditanya, tentukan volume gas yang dihasilkan di anoda jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 2 liter gas N2 Mr28 masanya 1,4 gram. B. Muatan listrik yang diperlukan, yaitu muatan dalam kolom yang diminta. Nah, karena dia ditanya volume, tidak ada massa, ini ada massa, tidak bisa menggunakan rumus massa. M sama dengan AR per BO kali IT per 96.500. Maka kita lakukan adalah reaksi elektrolisis dari si CrCl3 ya, CrCl3. Kita lakukan reaksi elektrolisisnya. Berarti CrCl3 diionisasikan jadi Cr3 plus ditambah 3Cl min ya. Reaksi yang terjadi di katoda adalah Cr bukan merupakan, karena bentuk larutan bukan merupakan golongan 1A, berarti logam selain dari golongan 1A. Berarti yang terjadi adalah Cr3 plus tersebut, yaitu Cr3 plus ditambah 3 elektron menghasilkan Cr. Nah, sedangkan yang di anoda, reaksi yang terjadi di anoda adalah Cl ya. Angka 3 tidak berpengaruh. Ingat aturan lagi, berarti 2 Cl min ya. Ingat angka 3 koefisien Cl tidak pengaruh, berarti 2 Cl min. Ingat aturan lagi, 2 Cl min menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kita lihat soalnya. 1 liter larutan CrCl3 dielektrolisis sehingga mengendapkan 2,6 gram Cl. Jadi Cl yang diendapkan adalah ini dia. Yang inilah yang 2,6. Nah, untuk persamaannya, karena kita butuh volume, karena yang akan kita cari adalah ini. Volume dari Cl, kan ya, volume gas yang dihasilkan di anoda. Gas yang dihasilkan di anoda adalah Cl. Dan buatan listrik nanti. Muatan listrik itu adalah E, ya, elektron. Jadi kita butuh persamaan E-nya, yaitu persamaan molnya. Lalu ini kita bagi dengan AR-nya, yaitu AR siapa? AR si Cr. Cr adalah 52. Sehingga didapatkan nilai sebesar 0,05. Berarti Cr ini sebesar 0,05. Berarti kalau 3 elektron 1 Cr 0,05. Kalau 3 berarti 0,15 karena dikali 3. Kalau elektron masuk sama dengan elektron keluar. Berarti ini tetap 0,15. Nah, berapakah Cl? 2 0,015. Kalau Cl berarti setengah dari 0,015. Dapatlah 0,075. Nah, baru kita masuk pertanyaan yang A, ya. Pertanyaan yang A. Nah, sekarang volume gas yang dihasilkan diukur bukan pada keadaan STP. Kalau bukan pada keadaan STP, ini ada dua gas Cl, ada gas N2. Jika pada dua gas yang sama, maka jadinya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kita misalkan yang satu itu adalah Cl, ya, ingat, yang perlu diingat, yang satu kita misalkan Cl, yang kedua kita misalkan adalah N2. Tinggal kita masukkan angkanya. Volume 1 Cl yang ditanya. Sedangkan volume N2 sebesar berapa nih? 2 liter. Sama dengan N. N si Cl. NCl ini dia 0,075. Sedangkan N si N2 diketahui massa ada Mr. Ingat, massa per MR-nya berarti 1,4 dibagi 28. Kita coret, berarti 1,4 dibagi 28 itu dapatlah 0,05 ya, dapat 0,05 sehingga hasilnya
VC1 sama dengan, berarti 2 dikali 0,075 dibagi 0,05 sehingga dapat hasilnya sebesar 3 liter. 3 liter. Jadi jawaban untuk volume Cl yang dihasilkan adalah sebesar 3 liter. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B, yang perlu diingat adalah, karena dalam kolom ingat bahwa mol elektron sama dengan Faraday sama dengan 96500 kolom. Ya, jadi yang kita hitungkan di sini ada mol elektron sama ya, baik di katoda dan di anoda mol elektron sama. Berarti Faraday tidak kita gunakan. Berarti jadi persamaannya adalah mol elektron sama dengan 96500 kolom. Berarti 1 mol 96500. Yang ditanya adalah sekarang mol elektronnya hanya 0,15. 0,15 sama dengan titik-titik kolom. Jadi untuk mencari si kolom adalah 0,15 dikali 96500 sehingga dapatkan nilai sebesar 14.475 kolom. Jadi jawabannya arus yang digunakan adalah, kalau dalam satuan kolom adalah 14.475 kolom. Soal nomor 4. Pada elektrolisis 2 liter larutan NiSO4 dihasilkan 1,475 gram logam Ni di katoda. Hitunglah volume gas hidrogen pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm itu sama dengan STP. Ya, ingat 0 derajat Celcius 1 atm adalah STP. Dibebaskan elektrolisis HCl. HCl encer yang dengan arus yang sama. Berarti arus yang sama dengan NiSO4, dia HCl di elektrolisis. B. Volume gas oksigen yang dihasilkan. C. pH larutan di anoda setelah di elektrolisis. Kalau seperti ini, maka kita lakukan adalah reaksi elektrolisis si NiSO4 dan si HCl. Pertama NiSO4. NiSO4 diionisasikan jadi Ni2+ tambah SO4 2-. Ya. Lalu kita bikin reaksi yang terjadi di katoda adalah Ni, karena bukan golongan 1A, 2A, dan N, maka Ni tersendiri yang mengalami reduksi. Ni2+ ditambah 2 elektron menghasilkan logam Ni. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda, ya, terjadi di anoda adalah SO4. SO4 adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, untuk HCl, kita bikin reaksi HCl. Berarti HCl terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Ya. Kita perlu cuma reaksi di katoda. Kenapa? Karena yang ditanya cuma reaksi volume gas hidrogen. Gas hidrogen hanya terjadi dapat dilihat di sini hanya terjadi pada di katoda saja. Ya, maka kita bikin reaksi di katodanya, yaitu si katodanya berarti 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, sekarang baru kita lihat. Menghasilkan 1,475 gram logam Ni. Berarti di sini dia. Ini yang 1,475. Untuk persamaan elektronnya, untuk persamaan arusnya tentu kita harus, ini kita bagi dengan AR-nya, yaitu AR-nya Ni berapa? Ni adalah 59. Sehingga didapatkan sebesar nilai 0,025. Berarti Ni sebesar 0,025. Berarti 1 Ni 0,025. Kalau 2 elektron berarti kali 2, berarti 0,05. Berarti elektron sama, ya, walaupun koefisiennya berbeda. Karena arus masuk sama dengan arus ke luar, berarti ini 0,05. Nah, pertanyaannya volume gas hidrogen. Ini yang tanya, yang untuk yang B, karena pH selalu berhubungan dengan H+ atau OH-, di sini cuma ada H+, berarti pH ini yang ditanya. Nah, kemudian yang berikut katanya volume gas hidrogen. Nah, volume gas hidrogen di sini, ya. Volume gas hidrogen, ingat karena arus yang digunakan sama, kata arus yang digunakan sama, jika arus di sini 0,05, otomatis di ini juga 0,05. Berarti 2 0,05. Kalau 1 berapakah dia?
Kalau 1 berarti dia adalah sebesar, nah 1 berarti setengah dari 0,05, berarti dapat 0,025 ya. Kurang jelas ya. Kurang jelas, kita cari dapat 0,025 ya, 0,025. Nah, baru kita hitung karena volume gas hidrogen 0,0 pada suhu 0 derajat Celcius adalah STP, maka untuk jawabannya adalah untuk yang A, berarti volume si hidrogen H2 sama dengan, udah tahu molnya kan, 0,025. 0,025 dikali langsung, karena dia STP adalah 22,4, sehingga didapatkan nilainya sebesar 0,56 liter. Jadi jawabannya adalah sebesar 0,56 liter. Nah, pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah volume gas oksigen. Gas oksigen. Nah, gas oksigen koefisiennya 1. Berarti volume O2 sama dengan, berarti 1 per koefisiennya 4 dikali 0,05 dikali, karena tidak disebutkan, pasti dia adalah STP juga. Berarti dikali 22,4, sehingga dapatkan nilainya sebesar 0,28 liter. Jadi volume oksigen yang dihasilkan adalah 0,28 liter. Yang C, ditanya pH, berarti adalah berhubungan dengan konsentrasi H+. H+ sama dengan, berarti 4 per 4 dikali 0,05 sama dengan hasilnya 0,05. Jangan lupa setelah itu baru dibagi dengan, karena volumenya 2 liter, dibagi 2, sehingga dapatkan nilai sebesar 0,025. Kita jadikan angka 2,5 kali 10 pangkat min 2, sehingga pH larutan tersebut adalah, karena dia asam, berarti langsung, berarti 2 dikurang log 2,5. Kalau basa jangan lupa setelah dicari ini dikurangi dengan 14. Karena ini kebetulan H+, maka jawabannya adalah 2 kurang log 2,5. Soal nomor 5. Arus listrik tertentu dialirkan dalam 3 wadah yang masing-masing berisi larutan CuSO4, AgNO3, FeCl3 dirangkai secara seri. Berarti kalau yang seperti ini 3 larutan sekaligus dielektrolisis, berarti kemungkinan adalah menggunakan hukum Faraday 2. Bila pada larutan CuSO4 di katode diendapkan 6,35 gram tembaga, tentukan massa logam perak dan besi yang mengendap pada masing-masing katodenya. AR masing-masing diketahui. Nah, sekarang karena dia menggunakan hukum Faraday 2, ya, hukum Faraday 2, maka sebaiknya kita lakukan dulu reaksi elektrolisis untuk mengelausi ionisasi untuk mengetahui berapa bilok masing-masing atom. Berarti yang pertama kita bikin CuSO4 terionisasi menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Larutan kedua adalah AgNO3 terionisasi menjadi Ag+ tambah NO3-. Di larutan yang ketiga adalah FeCl3 diionisasikan jadi Fe3+ ditambah 3Cl-. Ingat ya, yang kita butuh larutan pertama, larutan kedua, larutan ketiga. Nah, larutan pertama katanya di sini mengendapkan Cu-nya mengendap sebesar 63,5. Nah, lalu kita hitung berapakah menggunakan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 yaitu berarti kita misalkan yang 1, 2, 3, 4 berarti M1 kali BO dibagi AR-nya sama dengan M2 kali BO, karena kita cari Ag loh ya, 1 dengan 2 dibagi AR-nya. Masukkan angkanya, berarti M1-nya adalah nih Cu. Kita misalkan Cu ya. Berarti 6,35, sorry ini 6,35 ya. 6,35 ya. 6,35. 6,35 ya. 6,35 dikali BO-nya berapa? Lihat nih BO-nya. BO berarti 2 dibagi dengan 63,5.
Sedangkan untuk M kedua adalah AG, M-nya yang ditanya. Dikali BO-nya berapa? Lihat, BO-nya cuma 1. 1 dibagi, AR-nya berapa? AR-nya adalah 108. 108 ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah M1 sama dengan, berarti ini kita coret ya. Ini sama ini dapat 0,1. 0,1 kali 2, 0,2 kali. Berarti jawabannya adalah 0,2 dikali 108. Dapatlah jawabannya adalah 21,8 gram. Jadi massa perak yang diendapkan di katoda adalah sebesar 21,8 gram. Ini punya si AG ya. Kemudian yang kedua adalah kita mencari si FE lagi. Yang si FE kita boleh gunakan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3 karena 2 sudah diketahui. Sebaiknya kita gunakan 1 dengan 3 saja. Berarti M1 kali BO dibagi AR sama dengan M2 dikali BO dibagi dengan AR-nya. M1 tadi 6,35 dikali 2 dibagi 63,5 sama dengan M2 yang dicari kali BO-nya berapa? Lihat, BO-nya adalah 3. Kali 3 dibagi AR-nya adalah sebesar 56. Kita coret lagi. 63,5 dengan 63 dapatlah 0,1 ya. 0,1. Sehingga M2 sama dengan 0,1 kali 2 berarti 0,2. 0,2 dikali 56 dibagi 3. Sehingga didapatkan M2 sebesar 3,73 gram. Ya, 3,73 gram. Ini punya siapa? Punya si FE. Jadi di katoda AgCu 6,35 gram. Sedangkan di katoda AG 21,8 gram. Sedangkan di katoda Fe adalah sebesar 3,73 gram. Perlu diingat bahwa reaksi hukum Faraday 1, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 adalah berhubungan dengan elektrolisis. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.